Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali masih di Aisari, channel belajar Nahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema baru, materi baru pada pertemuan yang ke-46. Apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, siapkan catatan kalian. Akan kita bahas sama-sama. Sebagai pengantar, di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata majemuk dan ada yang namanya kata sifat. Ada yang namanya kata majemuk, ada yang namanya kata sifat. Kata majemuk itu biasanya terdiri dari beberapa kata yang mempunyai kesatuan makna atau yang memunculkan makna baru. Sedangkan kata sifat adalah kata yang menunjukkan ciri-ciri sifat maupun karakter suatu benda. Nah, berikut ini kita sajikan beberapa contoh ya. Bisakah kalian menentukan mana yang termasuk kata majemuk, mana yang termasuk kata sifat? Misalnya rumah sakit, rumah bersih. Mana di antara dua contoh ini yang termasuk kata majemuk, mana yang kata sifat? Nah, tipsnya mudah saja ya. Cukup kita sisipkan kata yang di antara kedua kalimatnya. Apabila memunculkan makna yang janggal, makna yang aneh, tidak logis, tidak masuk akal, berarti itu adalah kata majemuk. Karena semestinya dia adalah mempunyai kesatuan makna yang tidak boleh dipisah oleh sisipan ya. Coba kita lihat, misalnya ini rumah sakit, rumah yang sakit. Kalau kita sisipkan yang rumah sakit, rumah yang sakit, maka ini mempunyai makna yang janggal ya, janggal, aneh, tidak masuk akal. Masa ada rumah yang sakit? Nah, berarti ini adalah kata majemuk karena dia tidak boleh dipisahkan sisipan, karena dia juga punya kesatuan makna baru. Kalau kita sisipkan yang, maka akan janggal, aneh, dan tidak logis maknanya. Sedangkan yang kedua ini rumah bersih, rumah yang bersih. Kita sisipkan kata yang, rumah bersih, rumah yang bersih. Maknanya tidak berubah, maknanya tetap bagus, maknanya tetap logis. Berarti rumah bersih ini adalah kata sifat. Kata sifat. Demikian pula contoh berikutnya, halaman sekolah. Halaman sekolah, kalau kita sisipkan yang, halaman yang sekolah, maka ini janggal, aneh, dan tidak logis. Berarti ini adalah kata majemuk yang semestinya tidak boleh disisipkan kata yang ya. Halaman sekolah ini mempunyai makna yang baru jadinya, kesatuan makna baru. Halaman luas, halaman yang luas. Nah, ini tidak berubah, masih bagus maknanya, masih logis. Berarti ini adalah kata sifat. Nah, demikian juga contoh-contoh yang lain, obat nyamuk, kursi kerja, meja makan, halaman rumah sakit, obat manjur, kursi lebar, meja bundar, halaman luas bersih. Nah, ini adalah kesimpulannya. Untuk contoh-contoh sebelah kiri ini semuanya adalah menunjukkan kata majemuk, yaitu kumpulan atau rangkaian beberapa kata yang melahirkan kesatuan makna baru atau makna tertentu yang tidak boleh disisipkan kata yang, karena akan jadi janggal, merubah makna. Sedangkan yang bagian kanan ini adalah kumpulan dari kata sifat ya, kata yang menerangkan sifat, ciri, atau karakter suatu benda. Nah, memahami kata majemuk ini akan memudahkan kita membahas tentang tema baru dalam ilmu nahu ini, yaitu berkaitan dengan pola kalimat mudhof mudhof ilaih. Jadi pola kalimat mudhof mudhof ilaih ini dalam bahasa Indonesianya bisa kita analogikan sebagai kata majemuk ya, kata majemuk. Tidak hanya terdiri dari dua kata, dia juga boleh terdiri dari tiga atau lebih kata, yang misalnya contoh yang paling bawah tadi, halaman rumah sakit ya. Ini terdiri dari tiga kata. Cuma biasanya kebanyakan dua kata ya.
Nah, jadi kata majmuk dalam istilah ilmu nahwu itu bisa disebut dengan pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih atau idhofah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang kedelapan ya, pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih disebut juga dengan idhofah atau dalam bahasa Indonesianya bisa dianalogikan kata majmuk. Ada 4 rumus untuk pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Nah, ini bagian yang pertama. Bisa kalian catat, apabila ada 2 isim beriringan, isim pertama tidak beralif lam dan isim kedua beralif lam, maka polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Isim pertama disebut dengan mudhaf, isim kedua disebut dengan mudhaf ilaih, hukumnya majrur. Dan mudhaf ilaih tidak boleh tanwin. Nah, ini adalah rumus yang pertama, silahkan kalian hafalkan sebelum melanjutkan pembahasan contoh-contohnya agar lebih mudah nanti ketika menganalisa kalimat. Mari kita hafalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Rumus yang pertama, apabila ada 2 isim beriringan, isim pertama tidak beralif lam dan isim kedua beralif lam, maka polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Isim pertama disebut dengan mudhaf, isim kedua disebut dengan mudhaf ilaih, hukumnya majrur. Mudhaf tidak boleh tanwin. Nah, ini kaidahnya. Sekarang kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, dua isim yang beriringan, ini isim ya, isim. Isim yang pertama tidak beralif lam, isim keduanya depannya ada alif lamnya. Maka ini biasanya polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Isim pertama ini disebut dengan mudhaf, isim kedua disebut dengan mudhaf ilaih atau mudhafun ilaih, hukumnya majrur. Bagaimana contohnya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama, al-Islam dinun al-muslimin. Al-Islam din al-muslimin. Nah, kalau kita terjemahkan, Islam artinya Islam, din agama, al-muslimin kaum muslimin. Terjemahnya adalah Islam adalah agama kaum muslimin. Nah, dari kalimat ini manakah yang berpola mudhaf mudhaf ilaih? Kalian lihat seperti rumusnya ya, ada 2 isim beriringan, yang pertama tidak beralif lam, yang kedua beralif lam. Nah, berarti yang ini ya, nah ini adalah pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih. Cirinya apa? 2 isim ya saling beriringan, yang pertama tidak beralif lam, yang kedua beralif lam, maka dia biasanya berpola mudhaf mudhaf ilaih. Nah, bagaimana strukturnya? Kita hitung dulu berapa kata ada di dalam kalimat ini. 1, 2, 3. Kemudian jenis katanya, al-Islam isim mufrad, dinun isim mufrad, al-muslimin isim jamak muzakkar salim. Nah, lalu kita strukturkan. Isim di awal kalimat posisinya mubtada sebagaimana bahasan yang telah lalu, kemudian hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena jenis katanya adalah isim mufrad. Apabila ada mubtada maka harus ada khobar. Nah, kemudian ada sisipan adalah, ini adalah merupakan ciri dari khobar biasanya ya. Nah, berarti dinun adalah khobar, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad sekaligus mudhaf. Dan mudhaf tidak boleh dhammah tain di sini ya, tidak boleh tanwin. Al-muslimin mudhafun ilaihi, hukumnya majrur seperti rumus tadi. Ciri i'rabnya adalah ya. Kenapa ya? Karena dia adalah jenis katanya isim jamak muzakkar salim. Nah, maka kalimat ini adalah kombinasi dari pola kalimat mubtada khobar dengan mudhaf mudhaf ilaih. Dari struktur ini kita bisa memberi baris yang benar, yaitu al-Islamu dinul muslimina. Itulah bacaan yang benar, al-Islamu dinul muslimina, sesuai dengan pola kalimatnya. Mudhaf mudhaf ilaih. Berikutnya, jama'a mudir al-madrasah at-talamiz. Jama'a artinya mengumpulkan, mudir
kepala atau pengatur atau manajer ya, al-madrasah sekolah, at-talamis para siswa. Jadi kalau kita susun maknanya, kepala sekolah mengumpulkan para siswa ya. Ada berapa kata? Bisakah kalian temukan mana yang berpola mudhof mudhof ilaih? Ini ya. Nah, yang berpola mudhof mudhof ilaih, mudir ini dan al-madrasah. Kenapa? Karena ini dua isim beriringan. Yang pertama tidak beralif lam, yang kedua beralif lam. Berarti dia adalah mudhof mudhof ilaih. Nah, kita hitung berapa jumlah kata dalam kalimat ini untuk menentukan strukturnya. Jama'a 1, mudir 2, al-madrasah 3, at-talamis 4. Kemudian jenis katanya jama'a fa'ala fi'il madhi, mudirun ini adalah isim mufrad, al-madrasah isim mufrad, at-talamis mafa'ilu berarti isim jamak taksir. Karena fi'il, berarti ini jumlah fi'liyah ya. Jama'a fi'il madhi, hukumnya pasti mabni. Mabninya adalah mabni alal fathi. Jama'a, bila fi'il maka harus ada fa'il. Kebetulan sini fa'ilnya tampak ya, johir. Mudirun menjadi fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhof. Tidak boleh tanwin. Al-madrasah mudhofun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena dia juga termasuk isim mufrad. Nah, lalu at-talamis jadi apa? Kita lihat, fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti at-talamis menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim jamak taksir. Nah, dari struktur ini kita lihat bahwa ini adalah jumlah fi'liyah dengan kombinasi mudhof dan mudhof ilaih. Maka bisa kita simpulkan baris atau bacaannya, yaitu jama'a mudirul madrasati at-talamiza. Jama'a mudirul madrasati at-talamiza. Kepala sekolah mengumpulkan para siswa. Mudhof mudhof ilaih. Berikutnya tafrah al-mustami'at bi syarh al-ustadzah. Tafrah bergembira, al-mustami'at para pendengar, bi dengan syarh penjelasan al-ustadzah ustadzah. Jadi kalau kita terjemahkan, ibu-ibu pendengar bergembira dengan penjelasan ustadzah. Manakah yang berpola mudhof mudhof ilaih? Bisa kalian tunjukkan? Bukan yang ini ya. Nah, ini bukan, karena apa? Tafrah ini adalah fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un. Berarti ini bukan ya, karena ini fi'il, ini isim, tidak boleh. Yang benar adalah syarhun al-ustadzah. Nah, ini ya. Ini karena ini isim mufrad, ini juga isim. Dua isim beriringan. Di sini tidak ada sisipan alif lam, ini ada alif lam, maka dia berpola mudhof mudhof ilaih. Bagaimana strukturnya? Mari kita lihat, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian salah menghitung jumlah kata, maka sulit ya mengi'rab atau menstrukturkan kalimatnya. Tafrah adalah fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un, al-mustami'at alif dan ta, ciri isim jamak muannas salim. Bi adalah huruf jar, syarhun isim mufrad, al-ustadzah juga isim mufrad. Nah, lalu kita strukturkan. Tafrah tadi fi'il ya, fi'il mudhari, hukumnya marfu karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Ciri i'rabnya dhammah saja karena dia fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un atau sahihul akhir ya. Jika ada fi'il maka harus ada fa'il. Kebetulan fa'ilnya juga tampak, mustami'at jadi fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim jamak muannas salim. Bi adalah huruf jar, syarhi ya, hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena jenis katanya isim mufrad sekaligus menjadi mudhof. Tidak boleh tanwin ya, bisyarhin tidak boleh karena dia menjadi mudhof. Dan al-ustadzah
mudhafun ilaih hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad. Jadi ini juga polanya adalah jumlah fi'liyah dengan variasi jar majrur dan mudhaf mudhaf ilaih. Dari struktur ini juga kita memperoleh bacaan yang tepat atau baris yang tepat, yaitu tafrahul mustami'atu bisyarhil ustadzati. Tafrahul mustami'atu bisyarhil ustadzati. Ibu-ibu pendengar bergembira mendengar penjelasan ustazah. Nah, berikutnya kasirul atfal fi sahatil bait. Manakah yang berpola mudhaf mudhaf ilaih? Nah, di sini ada dua ya sekaligus ya. Nah, ada dua sekaligus yang berpola mudhaf mudhaf ilaih. Kasirul atfal, alasannya karena ini isim, tidak beralif lam, beralif lam. Ini isim, tidak beralif lam, beralif lam. Berarti ada dua yang berpola mudhaf mudhaf ilaih. Untuk strukturnya kita hitung dulu jumlah katanya. 1, 2, 3, 4, 5. Isim mufrad, isim jamak taksir, af'alun ya, fi huruf jar, sahah, isim mufrad, bait, isim mufrad. Berarti strukturnya isim di awal kalimat, posisinya mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad sekaligus mudhaf. Al-atfal mudhafun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim jamak taksir. Fi huruf jar, sahati majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, tidak boleh tanwin. Al-bait mudhafun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini adalah kita lihat polanya mubtada khobar ya. Nah, dengan kombinasi jar majrur mudhaf mudhaf ilaih. Dari sini pula kita dapat bacaan yang lengkap. Sebelumnya bila ada mubtada maka harus ada khobar ya. Nah, di sini khobarnya karena tidak ada yang layak menduduki khobar mufrad, berarti jar majrur boleh menjadi khobar syibhul jumlah. Dari sini maka baris yang lengkap, bacaan yang benar adalah kasirul atfali fi sahatil baiti. Kasirul atfali fi sahatil baiti. Polanya mubtada khobar dengan variasi mudhaf mudhaf ilaih jar majrur. Nah, jadi sangat mudah ya. Untuk rumus yang pertama kalian cuma tinggal melihat apabila ada dua isim yang beriringan, yang pertama tidak beralif lam, yang di belakangnya beralif lam, isim yang kedua beralif lam, maka polanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Dengan berbagai macam variasinya ya untuk kalimatnya. Mudhaf ilaih ini merupakan variasi dari kalimat. Nah, selanjutnya kalian bisa latihan untuk menambah keterampilan dalam mengi'rab dan menstrukturkan kalimat sesuai dengan pola masing-masing ya. Ada 5 contoh, silahkan kalian kerjakan. Apabila belum paham silahkan diulang kembali, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.